Oke, ya. Jadi untuk bikin line, polyline, circle, arc, oke semua ya, nggak ada masalah ya. Copy, mirror, stretch, rotate, scale, trim, fillet, array, offset. Ini offset nih. Offset itu dia kalau ada garis dia tebelin ke samping gitu. Ini offset bukan ya? Coba mouse-nya over di sini deh. Atau O enter aja. Itu juga sama offset. Atau O space ya sama. Betul. Logonya sama kan? Lihat tuh. Logonya ini sama ini sama. Oke. Nah, offset itu habis selesai offset dia dia ini nih specify offset distance atau itu atau klik satu titik untuk awalnya terus habis itu digeser mouse-nya klik titik kedua yang nanti akan menjadi selisihnya ini akan jadi jarak offsetnya, offset distance. Nah, cuman kalau misalnya kita nggak mau ngeklik dua titik, kan biasanya misal kita gambar, ya kurang lebih seperti itu. Nah, misal kita ini, misal berapa nih? 394 nih jaraknya nih. Nah, ini misalnya mau kita offset 30 gitu. Jadi pas lagi offset, enter, ini kan diperhatikan tuh area sini. Dia kan specify offset distance. Kalau ini coba di escape dulu, escape dulu. Nah, jadi kita balikin mouse-nya ke posisi yang ready terima perintah, ya kayak gitu. Oke. Nah, terus enter. Oke. Nah, ini nih pertama dia specify offset distance. Nah, ini sekarang dia isinya adalah angka terakhir yang kita masukin. Angka terakhir atau jarak antara dua titik tadi. Nah, misal angka 394 ini kita nggak mau, kita maunya 30. Ya, kita ketik aja 30, terus enter. Atau 15 ya boleh, misalnya kayak eh, ketebalan. Nah, terus habis udah dimasukin 30 tuh kan perintahnya masuk nih di sini. Nah, sekarang kita pilih bendanya. Jadi mouse-nya digeser ke sini, kan mouse-nya sekarang udah kotak nih. Nah, klik benda itu, klik. Nah, terus bisa ditarik ke arah, jangan ngeklik dulu, tapi bisa ditarik ke arah luar atau ditarik ke arah dalam. Nah, kalau kita tarik ke arah luar, terus kita klik, kliknya nggak usah di deket-deket, nah jauh aja. Jadi dia akan nebelin 31-an keluar, seperti itu. Nah, misalnya sekarang ambil yang tengah sini, kita offset ke dalam, misal. Jadi ini masih masih aktif nih perintah offsetnya. Jadi ambil yang dalam sini, nah gitu. Oke. Biasanya dipakai buat apa ya? Buat bikin dinding mungkin ya. Kita udah bahas offset belum ya kemarin? Kayaknya belum ya. Ya, tapi mungkin Harus halo, tes satu dua tiga ya. harusnya udah sih kok seinget aku atau belum ya? Ya udah. Well, anyway, ya ini anggap aja ngulang sedikit yang kemarin. Jadi ada perintah namanya offset. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi enter, terus masukin distance-nya, ketik aja berapa. Habis itu klik satu, kan nanti kan dia berubah tuh kursornya jadi kotak. Ya udah pilih bendanya, terus pilih mau ke arah mana, luar atau dalam, kanan atau kiri untuk penebalannya. Kurang lebih cara pakainya seperti itu. Jadi kalau nanti ada perintah-perintah ya di sini, bingung cara makainya gimana, yang diperlukan cuma
bisa bahasa Inggris dengan baik, dan lihat aja di sini. Biasanya di sini nanti dia ngasih panduan apa yang akan apa yang perlu kita lakukan. Jadi semua perintah itu habis ngeklik di sini atau ketik shortcutnya terus enter, pay attention aja di sini. Mesti ngapain? Misal bikin circle tuh di awal dia minta nentuin titik awalnya lah, inline dia minta titik pertamanya di mana, kedua berikutnya next point dan segala macam. Oke? Hmm, terus mengenai teks. Kemarin mungkin kita juga udah bahas ya, teks sama dimension ya. Ini dimensionnya ada macam-macam sih, ada dimension yang untuk ini nih diameter apa segala macam. Jadi ada tanda garis ini, sorry, ini nggak terlalu kelihatan. Ini nih. Jadi sebenarnya cabangnya itu ada banyak. Jadi kalau kita ada perintah di sini berarti ini, ini ada kayak garis segitiga ke bawah nih. Jadi ini tuh kayak anaknya perintah-perintah ini. Jadi ada kalau yang di sini kurang, itu tuh kita bisa ngeklik di sini. Tapi ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama yang perintah utamanya. Nah itu apa aja itu bisa dicoba. Ya ini kayaknya teks-teks biasa, tapi yang utamanya sih di situ. Kan ini ngasih teks biasa. Coba yang di sini nih, dimension coba diklik. Ya, select object. Nah, ya ini coba aja dipilih nih objeknya. Atau bikin satu benda kotak gitu mungkin. Specify diameter dimension. Itu. Rectangle, REC, ya. Dan bikin kotak. Terus coba kita ukur-ukur. Ya, oke. Ya rasanya sih yang penting ini aja. Ngasih teks sama ukuran. Dua ini aja dulu. Yang lain kita ekspor lain waktu. Nah, kita sekarang masuk ke sini nih, layer. Jadi layer ini untuk ngatur warna. Untuk ngatur warna sama tebel tipisnya. Jadi kalau misalnya kita klik dia layer properties, atau bisa juga kita shortcutnya ini LA Enter, nanti dia keluar, dia buka menu. Ya ini kita klik. Ini share screen-nya mungkin nggak full screen ya. Aku nggak kelihatan menu layer properties-nya. Udah diklik belum ya? Atau udah LA Enter? Ku record ya. Ya, Oke. udah kelihatan belum kok? Sudah kelihatan. Eh, ya, tadi kan si Josephine kan sempat nyoba yang di layer itu kan kok, yang apa Hmm. namanya, yang dia jadi kayak garis-garis gitu. Nah, dia nggak mau garis-garis kok, Oh ya, betul. gini. Jadi begini, Kelihatan nggak ya? ya. Jadi Dia masih kadang, garis terus ya, biasa betul. itu aja. Jadi kadang gambarnya itu terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga garisnya itu kadang nggak keluar, apa putus-putusnya. Jadi bisa dicoba Ya, trial, coba diganti tipe garisnya, tipe garis putus-putusnya coba diganti. Terus kalau nggak berhasil, coba kita klik garisnya, terus kita cek propertiesnya dia. Ya, coba ya misalnya coba yang ini apa ya? ya boleh boleh coba oke. Nah oke. Nah kalau eh, nggak keluar, ada kemungkinan gambarnya terlalu kecil. Jadi si garis itu tuh kalau menurut dia
Mungkin skalanya tuh segini nih. Sehingga kalau kita bikin gini, 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 ya ini akan selalu kena, oh ini kan belum sepanjang sekian. Jadi ya garis lurus dulu gitu. Jadi biasanya karena eh, gambarnya yang terlalu kecil atau skala garisnya ini terlalu besar. Nah, kalau ini sih aku curiganya Hmm. gambarnya terlalu kecil, ya itu tadi gambarnya terlalu kecil atau skala garisnya terlalu besar. Nah, ini bisa kita obatin dengan masih ingat ada properties yang biasa suka nongol di sini nih. Kalau kita mencet Ctrl 1. Nah, ini layernya kita close dulu deh. Ini. Oke. Nah, ini ada line type scale. Oke. Harusnya sih bisa diatur di sini juga sih. Nah, oke. Tapi ini Ini ya kayak. ah, just to ngeliatin aja ya. Coba misalnya kita klik salah satu yang panjang ini. Kita klik salah satu yang panjang ini. Ya, kita klik. Nah, itu kan line type scale-nya 1. Untuk mastiin kita coba zoom dulu deh. Siapa tahu Mm-mm. gambarnya yang terlalu besar juga bisa. Kita zoom, zoom, bener-bener zoom. Kalau kita, sorry. Nah, tuh. Jadi dia sebenarnya sudah muncul tapi skalanya terlalu kecil. Sehingga nggak berasa gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau line type scale-nya misalnya kita Hmm. gedein jadi 10 kali lipat. Sekarang kan satu nih. Misalnya kita ketik jadi 10 gitu. Ya. Ya dia nongol. Itu. Oh, tetap nggak kelihatan. Coba 100. 100 dulu. Jangan langsung banyak. Dari 10, nah coba 100. Enter. Nah, lumayan kan? Main kelihatan. Coba 1000. Mm-mm. Jadi kita mesti cari sweet sweet spotnya tuh di mana gitu. Ya, main-mainnya di situ. Oh, Hmm. oke. Nah, cuman kalau Eh, kita ngatur kayak gini, ini yang keatur cuman satu benda ini doang. Nggak kesemuanya diatur. Tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya karena kita habis itu bisa bikin benda-benda yang lain jadi senada dengan yang ini. Itu pakai perintah namanya match prop, MA. MA, enter. Nah, terus kita pilih yang sumbernya ini, sumbernya dulu nih, yang awalnya dipakai, habis kepilih sumbernya kita pakai buat ngecat yang lain. Jadi kita pilih yang udah diatur 1000 itu, ya. Jadi ini nih, select source object, terus habis select source object, terus kita pilih objek-objek yang lain yang mau disamakan propertiesnya. Itu pakai perintah namanya MA ini match prop. Ya, ini bahkan yang beda layer pun bisa oh, dijadikan layer yang sama. Jadi yang kotak itu bisa dijadikan biru juga dan putus-putus seperti itu. Nah, kalau putus-putusnya nggak keluar, ya eh, tadi mun- aku ngomong ada kemungkinan tuh dia gini, kan ini kan panjangnya kan sekian tuh, segini ketemu sama ini. mm-mm. Jadi karena ininya ketemu sama ini, kalau menurut dia ini masih lurus ya jadinya di sini nggak patah gitu. Nah, jadi untuk ini misalnya kita escape dulu, escape untuk mengakhiri perintah match prop. Misalnya kita klik yang ini, ya ini terus, nah ini kan Hmm. sekarang line type scale-nya kan 1000 nih. Coba kita kecilin misalnya jadi lima Mm-mm. ratus atau 200 gitu. Harusnya sih berubah. Nah, seperti itu. Hmm. Oke.
Ya, kita bisa pakai match prop ini, bisa juga manfaatin layer, ya atau manfaatkan dua-duanya ya. Jadi mana yang enak aja. Kadang ini diajarin ke 10 orang, 10 orang cara makainya beda semua. Jadi nggak ada aturan yang baku sebenarnya. Cuman ya nanti ada hal yang pro sama konnya. Jadi lebih enak pakai teknik mana itu tergantung cara kerjanya juga. Cara gambarnya, ya saya suka beda orang beda beda style lah istilahnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Sudah kok. Terima kasih kok. Oke. Mau balik ke Josephine lagi? Atau Rachel Abigail mungkin mau share screen-nya? Supaya kebagian share screen. Kok sorry aku nggak bisa soalnya pakai Oh, dua device. oh, oke. Baik, baik. Gimana? Mau lanjut di Josephine? Atau Dewangga nggak mau cobain. ya mungkin Dewangga mau lanjut lagi juga nggak Ya, apa-apa. ya, ya. Boleh kok, boleh kok. Oke, siap, siap. Dewangga Tunggu kau sebentar. cobain. Sudah? Sudah. Nah, ini kalau Nah, kalau boleh nawar, tampilannya boleh dibuat landscape nggak? oh ya maaf kok. Supaya toolsnya kelihatan aja. Suka suka ada yang kelewat. Sudah? Ah, oke, siap. Sip. Oke. Jadi kurang lebih layer ini ada tools-tools di sini ya. Tapi kita bahasnya mungkin lain waktu aja karena sebenarnya ini semua sudah terwakili dengan apa yang ada di sini. Cuman ya ada ini misalnya milih benda apa, make current, jadi benda itu langsung eh, misalnya ada benda yang warna putih, kita make current, ya habis itu berarti nanti kita langsung kerjanya di yang warna putih tadi, mungkin layer 0 gitu loh. Terus ada match layer, ya tadi udah kita bahas sedikit ya. MA itu, MA itu ya match prop sebenarnya, dia lebih match semuanya. Nah ini MA itu ini nih match prop nih di sini. Jadi tadi yang kita bahas itu sebenarnya nanti kapan-kapan kita bisa bahas lagi lebih banyak. Ada di sini dan di sini, dua hal ini. Tapi kalau menurutku yang paling praktis jelasinnya lewat ini aja. Sebenarnya yang paling gampang, yang dipegang ini aja, layer properties, sama kontrol satu yang di sini, yang properties di sini. Jadi kuasai dua itu aja, nah itu kontrol dua. Kontrol 2 itu ngambil ngambil nah ini nih ya kontrol satu yang ngambil properties, kontrol 2 yang ngambil library. Jadi sebenarnya cukup dua itu aja rasanya udah cukup. Oke, untuk meningkat waktu kita masuk lagi ke berikutnya. Nah, ini kita bicara blok. Nah, blok ini juga ini mungkin aku nggak bahas yang ada di sini, tapi cukup satu perintah aja namanya B. B enter. Nah, blok. Oke, ya. Oke, close dulu. Jadi waktu B enter, nah itu dikasih nama. Kita bikin nama. Jadi kita bikin grup misalnya apa aja lah. Garis, boleh. Jadi ini untuk ngegrupin barang, tapi sifat grupnya itu nanti kalau misalnya di copy-copy, misalnya ada grup bentuknya kayak gini ya. Ini aku copy nih ke sini. Nah, kalau misalnya di blok ini aku rubah-rubah, kasih gini-gini, nanti yang ini dia ikut berubah. Seperti itu. Jadi eh, nanti ada di sini ada dua benda yang namanya blok sama yang namanya grup. Oke. Jadi kalau grup
itu dia cuma dikelompokin doang. Nah, nanti kalau di copy ya grup ini sama grup ini dia mandiri sendiri-sendiri. Nah, ini mungkin aku nggak terlalu banyak bahas karena sebenarnya jarang orang pakai. Yang sering orang pakai adalah blok ini. Apa? Sorry. Eh, yang orang sering pakai adalah blok ini. Biasanya dipakai buat bikin benda-benda yang rumit yang mau di-develop detailnya. Contohnya perabot. Jadi misalnya kayak toilet, wastafel, terus pintu, jendela, itu biasanya orang pakai blok. Jadi nggak digambar satu-satu terus di grup tuh nggak. Tapi biasanya ini pakai blok terus nanti tinggal diceplok-ceplokin aja seperti itu. Nah, kita belajar perilakunya aja ya. Misalnya ini garis, terus kita oke. Atau sorry, select object dulu. Belum oke, select object dulu. Ya, select object ya. Ya dia kalau kita belum milih, dia otomatis ngingetin kan kan lu belum milih apa yang mau dikasih nama gitu. Ya kita select object dulu, pilih aja misalnya sekelompok benda yang ada di layar. Oke. Halo, tes satu 2 3. Apakah suara saya terdengar? Apakah internetnya tidak putus atau putus? Halo, satu dua tiga. Terdengar kok. Terdengar ya? Oke. Jadi pilih beberapa benda. Iya, Kalau sudah selesai, masuk. ya kalau udah selesai kita enter. Nah, terus sudah tuh garis. Terus dia ada previewnya sedikit. Benda-benda apa yang kita pilih, dia ada previewnya sedikit. Ya, terus kalau sudah kita oke. Nah, maka nanti pas kita pilih, klik, misalnya kita copy ke sana. Nah, itu misalnya CO, terus pilih titik awal, terus habis itu pilih titik akhir. Lalu, satu, dua, tiga, oke, siap. Nah, coba sekarang, nah kalau si bloknya ini kita mau ubah-ubah, caranya kita masuk ke blok editor. Itu cara paling gampangnya kita double klik di barangnya. Double klik. Nah, terus habis itu oke. Oke, masuk situ. Nah, terus kita tambahin barang atau apa, tambahin garis-garis lagi, atau tambahin kotak-kotak lagi boleh. L, enter, atau rectangle, atau apapun sih, bebas. Dan nanti kalau sudah selesai, ini kita close blok editornya. Kok aku bisa klik tanggal apa di sini ya? Kenapa? Oh, Halo? nggak salah pencet klik. Oke. Nah, terus itu save the changes to garis. Nah, yang lain berubah ya, ngikutin perubahan yang terakhir tadi. Oke. Nah, udah sih. So far kayaknya untuk perintah, cara bikin benda,
ngeprint sama ngedit benda kurang lebih sudah selesai. Sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita bisa coba bikin tugas atau bikin dinas sederhana mungkin. Kok Ya, ya. bisa tadi kan saya mencoba buat ngubah warna kok. Nah, semisal saya pengen ngubah yang blok ya, yang bagian ini aja, itu caranya gimana kok? Gimana, gimana? Sorry, diulang lagi. Tadi suaranya agak patah-patah. Jadi misalnya, Oh ya, ah, oh, eh, misalnya kan ini kan saya tadi sempat ngubah warna dari ya, biru semuanya jadi merah. ya. Seandai kata saya cuma pengen ngubah yang bagian part yang ini aja jadi warna Oh, putih itu gimana caranya kok? caranya adalah bloknya harus dipecah dulu. Nah, cara mecah bloknya itu pakai perintah yang sama dengan mecah polyline. Jadi pakai perintah explode. Jadi dia harus di-explode dulu. Jadi kita pilih bloknya, yang satu grup itu, pilih aja, terus X enter ya. Kok begitu? Explode. Nah, terus ya bisa dirubah-rubah. Jadi dia udah bukan blok lagi, dia udah nggak termasuk, dia udah mecah sendiri. Nah, nanti kalau Hmm, perubahannya ini mau dijadikan blok baru, misalnya tadi kan namanya garis, ya kita mau bikin barang baru namanya garis dua atau garis putih itu boleh bisa. Janganlah. hmm, Maaf ya, anakku ikut berpartisipasi ini. Jadi ada kotoran-kotoran. Garis dua, ya misalnya gitu. Terus oke, Loh, kok jadi merah lagi? Halo, tes satu dua tiga. ya kok masuk kok. Tapi mencoba membuat blog baru kan? Atau enggak? Enggak ya? Iya, jadi merah lagi. Oh, kenapa jadi merah lagi ya? Oh, sorry, karena mungkin lagi aktif di layer merah. Jadi semua blok Oh yang iya benar. dibikin pada saat kita aktif di layer merah akan masuk ke layer merah. Mungkin seperti itu mungkin. Jadi coba Hmm, di-undo iya. aja, di-undo dulu sampai masih putih semua. Ctrl Z aja, undo. Ctrl Z dulu sampai nah putih. Terus sekarang ini nih kita masuk ke layer. Nah, terus kita set current-nya di 0 misalnya. Ini nih dicentang nih. Hah, Kalau di nolnya make current. hmm, Oh, ganggu. Oke, kalau udah di close, nah coba bikin blok lagi. Blok B garis 3. Oh ya, garis 2. Kayaknya kalau udah pernah ada nama yang sama, belum ding. Ini kan tadi kita undo ya. Harusnya tadi ya udah nggak apa-apa garis 2. Oke, tes. oh Jelas. iya Oh, benar. bener ya, aman Iya, ya, tetap jadi bisa putih ya. kok. Berarti tadi kayaknya mungkin karena masih aktif di itu. Tapi ini bisa Layer kok yang di merah layer tadi 0, ya. di layer 0 tapi ini bisa nih multiple 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 tier bisa kok. Kenapa ya? Kalau di 0 bisa mungkin nggak tahu juga. Mesti trial.
Tapi tadi analisa sesaat sih. Kenapa dari putih balik ke merah? Ya ini tapi pakai nol oke kok bisa. Ya mungkin sih rasanya sih untuk itu untuk materinya sih rasanya udah cukup sih kalau misalnya mau bikin gambar dua dimensi, bikin misalnya pas jaga itu kan pertama bikin kolom pakai rectangle, terus bikin dinding pakai rectangle lagi juga boleh, terus nanti bikin apa? Mostly sih pakai rectangle ini, pakai rectangle bikin pintu, bikin jendela, nanti ada line itu offset, mungkin ada offset sedikit, kotak lagi. Ya tinggal ini aja dibikin ada gridnya mungkin kalau mau ada gridnya boleh sih dicoba-coba. Oke, ada tugas mungkin yang bisa kita buat pakai kan atau masih libur ya? Kalau kalau ada tugas nanti kita bisa belajar lebih banyak. Jadi kan ini kan sekarang kan kita lagi belajar baru toolsnya nih. Nah mengenai tips-tipsnya, cara pakai toolsnya yang enak gimana, itu sebenarnya nanti akan keluar pada saat kita ngerjain sesuatu. Kalau kita masih kayak bicara teori kayak gini, kita belum praktek, nanti kita masih belum belum dapat nih apanya istilahnya ilmunya baru di permukaan nih, belum masuk ke dalam. Nah, nanti masuk ke dalamnya nih tergantung tergantung kasusnya. Kalau dijelasin semua nanti nanti bosen. Karena sebenarnya harusnya sih dengan semua tools yang udah kita pelajari eh, harusnya udah lumayan kebayang nih kalau untuk bikin tugas-tugas gitu. AutoCAD bisa 3D juga, tapi aku nggak terlalu rekomen. Lebih enak pakai SketchUp hari gini. Iya, betul. Karena nanti biasanya bikin 3D modelingnya dari SketchUp ya. Oh ya udah, oke ya gitu aja. Jadi ini buat kayak dasarannya aja nanti, buat kayak denah-denah gitu. Tampak juga biasanya orang udah main SketchUp kali ya, udah nggak di sini lagi. Biasanya sih buat denah sini, denah, side plan, mungkin Ya, eh, gambar kerja dua ya dimensinya biasanya gambar dia. kerja ya dua dimensi. Potongan paling, potongan juga sekarang orang Iya, ya orang potong. orang sekarang juga udah mulai males bikin pakai CAD, biasanya dari CAD di 3D-in di SketchUp, terus dari SketchUp bikin kayak potongannya terus diekspor ke CAD gitu loh. Nah nanti mungkin baru di CAD-nya mau dihalusin lagi gitu juga. Itu bisa jadi opsi nanti. Ini sih itu. Iya, betul. Jadi nanti itu Hmm. nanti pas waktu mereka pakai di kuliah, Hmm. mereka tetap bikin 3D modeling kan pakai pakai SketchUp ya. apa namanya SketchUp. Iya. Nah, nanti pas waktu mereka transisi, mindahnya, apanya, motong-motongnya, ada yang nggak bener, begitu dimasukin ke Ya. situ, nah itu bisa ditanyakan. Iya. Ya di dunia kerja juga seperti itu kok. Begitu. Di dunia kerja juga seperti itu. Yes. Udah jarang maksudnya orang. Tapi kalau yang kayak gambar butuh standar yang bagus, yang rapi itu ya memang masih pakai proyeksi-proyeksi gitu. Cuman capek lah itu. Kalau buat arsitek kayaknya yang gampang-gampang aja. Nah, itu ngatur-ngatur garis. Itu ngatur garis juga sebenarnya aku udah nggak pernah ngatur.
Oke. Ya, udah sih sampai sini aja. Jadi sebenarnya sebenarnya Ko Albert ini spesialisasinya Revit Oh ya, itu. Jadi memang program CAD itu sudah mulai apa jarang banyak banyak ya udah mulai ketinggalan lah. Cuma beberapa biro kayak ya teman-teman kan lihat kemarin pas waktu Kak Sela Kak Bima ngerjain proyek bank di sini kan juga ngelihat itunya semuanya AutoCAD iya, gitu. Jadi justru bukan SketchUp, bukan bukan yang lain-lain tapi AutoCAD ininya dan oke. memang jelimet sekali gitu harus Iya, layer per layernya dan lain-lain iya. gitu. Kalau yang Mm-mm, gambar-gambar yang begitu. dapat itu layer layer ini LA Enter dibuka bisa ada ratusan itu. Iya betul, Iya, kadang betul. itu udah males banget itu. Cari tahu satu-satu udah main Max Pro aja MA aja. Pokoknya ini butuh merah sama-sama merah, udah cari yang merah di mana main MA aja udah. Udah nggak buka layer lagi bahkan. Udah mainnya Max Pro aja. Oke, ya udah. Berarti Itu. sesi hari ini cukup dulu ya. Ah, ya kalau nggak ada Udah dari pertanyaan jam mungkin sampai sini 8 aja. tadi ya. Nanti videonya setelah mm-mm, setelah apa namanya? Setelah dijadiin video nanti aku share Mm-mm. ke teman-teman. Ya, Yang kemarin dipelajarin bisa dipraktekin ya. ya. Ada baiknya sih studi kasus ya. Bikin denah sederhana apa kayak Ya, pos jaga atau apa gitu loh. Jadi kita bikin kayak denah tanpa iya, potongan supaya kita kebayang juga nih makainya gimana itu. Oh ya, sorry, ada satu materi lagi iya, iya, ketinggalan iya. ini. Sorry, sorry, sorry. Ada satu materi lagi ketinggalan, nggak nongol di sini sih. Hatch, Hatch sudah belum ya? Hatch itu barangnya ada di sini nih, ngarsir. Ini kayaknya kalau nggak salah, H, shortcutnya tuh H. Nah, nah Hatch itu ada dua macam. Ya, ini tinggal 10 menit tapi cukup kok. Ada dua macam, ada yang pick point sama select object. Jadi kalau select object itu kalau bendanya itu close polyline. Jadi satu kesatuan kayak rectangle ini dia bisa. Tapi kalau misalnya bendanya nggak beraturan, dibikin dari garis putus-putus, itu pick point kita pakainya. Jadi nanti kita klik di tengah, dia akan deteksi dan dia akan bikin border sendiri, terus nanti akan bikin arsirannya. Tapi biasanya ini lebih berat, tapi orang lebih sering pakai sih. Terus yang kedua adalah ini, select. Kalau select itu dia benda yang apa tuh namanya ada di situ. Ya misalnya kita coba select ya, pilih aja tuh si rectangle ini salah satu. Oke. Nah terus pilih nih mau apa itunya. Nah terus, wow, kenapa bisa gitu ya? Ada yang error. Nah terus nih bisa di ke bawah ini untuk lebih banyak pilihan. Ya, pilih satu aja sih. Harusnya jangan banyak-banyak. Ini kayaknya, ini kayaknya tadi karena milih benda langsung banyak nih. Dia jadi kayak ngaco ini. Pilih satu kotak aja sih. Ini tadi soalnya dia anu ya, apa blok ya, satu kesatuan ya. Ya mungkin untuk belajar pilih yang pick point aja. Pick point aja kalau gitu. Ini close aja, close dulu, terus hatch lagi, pilih yang pick point aja. Ya, terus kita deketin di situ hatchnya. Kalau terlalu rapot, skalanya bisa diatur seperti biasa.
di kontrol satu. Dipilih dulu, bendanya dipilih dulu. Sorry, escape, escape, bendanya dipilih dulu, si hatch-nya dipilih dulu. Bukan benda, tapi hatch-nya. Jadi si arsirannya yang dipilih. Eits, kenapa jadi putih? Nah, oke. Terus habis itu, kalau udah dipilih, bukan di line type skill sih, tapi di ini nih, mana ya? Jadi skalanya si hatch. Kalau nggak salah di sini, coba. Coba dinaikin misal jadi kayak 10 gitu. Enter, 100, enter. Nah, oke, 1000. Nah, mulai kelihatan rada bener. Ya, kalau udah di close, misalnya udah, oh ya, udah segitu, di close. Ya, itu aja tambahannya paling hatch. Print tadi udah ya. Intinya dikotakin, Windows, pilih jadiin PDF, terus ngeprint. Gitu. Ya udah sih, kayaknya itu Windows. For now sih fit to paper. Jadi apa yang dipilih dia akan eh, ngepasin di PDF. Tapi nanti kalau kita udah bikin gambar yang serius, yang benar, yang kertasnya udah sesuai ukuran, nanti kita kan belajar pakai ini scale. Jadi nanti kita belajarnya itu pas udah bikin beneran aja pakai scale. Tapi nggak susah kok. Itu juga gampang. Intinya kalau udah bikin kertas, nanti kertasnya tinggal di skala. Jadi bikin kotak kayak gini nih, tapi sesuai ukuran kertas. Nah, nanti kalau kertasnya diperbesar pakai scale, kan ada tuh tool scale di sini. Misalnya kertasnya kita scale 100 kali lipat. Nah, benda apapun yang nanti dimasukin ke dalam kertas itu, dia akan punya ukuran 1:100. Nah, nanti kalau kertasnya itu kita Windows nih, dari sini ke sini, nanti pas kita fit to paper, nanti skalanya dia akan ngejar ke 1:100 di sini. Terus nanti kayak tinggal dibuletin aja. Jadi misalnya di sini nanti mungkin pas kita iniin, sini udah nulisnya udah 90 berapa gitu atau 101 gitu ya udah tinggal dibuletin aja 100, oh ya udah skalanya nanti 1:100. Kurang lebih kayak gitu sih. Theoretically, prakteknya kita coba di project yang rada serius. Kalau mau nanti ditentuin aja, misal mau gambar rumah sederhana atau pos jaga, misal ada gambar cari di internet, terus nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita bikin. Nah, nanti bikinnya kita satu persatu kita bahas. Nanti mana yang pakai blok, mana yang pakai biasa, mana yang terus ngeditnya nanti gimana, blogsnya seperti itu mungkin. Oke, begitu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Biasanya kalau udah mulai bikin tugas,
baru kerasa. Oh iya, ini gimana ya? Itu gimana ya? Ini lupa, itu lupa. Kalau ini sih udah materinya sudah tersampaikan semua. Kalau lupa-lupa nanti bisa nonton rekamannya juga. Oke. Entah di AutoCAD banyak banget. Kalau dipelajarin semua mabok juga. Kita pelajarin sedikit tapi yang paling kepake aja. Gitu. Seperti itu. Saran. Hmm. Aman, aman semuanya. Gak ada pertanyaan sampai sini. Aman, oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, keren. Bikin gituan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita sampai sini dulu. Atau ada tambahan? Om Adwin, aman semuanya. Ya, nanti dikabarin aja kapan mau lanjut lagi untuk bikin tugas. Kalau masih belum nugas ya, kita lanjutnya nanti kalau udah pada masuk. Sudah mulai ketemu tugas. Oke ya, sampai sini dulu ya. Bisa aku end meetingnya? Halo. Thank you, Bisa kok. kok. Oke, ya sudah. Kalau Terima kasih ya Kok ya, ya. sama-sama. Thank you, thank you, Ya, thank you, sampai thank you. sampai berjumpa kembali lain waktu. Bye. Kamu ikut bye lagi. Oke.